Shalom Sobat Kristus, berjumpa lagi bersama saya Puspa Lovely Tambunan. Pada konten kita kali ini, kita akan disapa dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayat 25. Sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari saya. Hai saudaraku, jika dipertanyakan kepada kita, apakah pekerjaan kita saat ini menjadi pilihan dari kita? Apakah itu membahagiakan diri kita? Pasti di antara kita mungkin ada yang menjawab, ya, ini adalah pilihanku. Aku bahagia dengan pekerjaanku. Namun, mungkin ada yang menjawab, tidak, ini bukan pekerjaan yang kuinginkan. Tetapi karena sudah tidak ada tempat untuk pekerjaan itu, maka aku terpaksa mengerjakan pekerjaan ini. Sebagai orang Kristen, yang dipertanyakan kepada kita adalah bukan apa pekerjaanmu dan di mana kamu bekerja, tapi isunya adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dan untuk siapakah kita bekerja. Memang hingga saat ini konflik antara Tuhan dan hamba masih sering terjadi. Hal ini karena hamba atau budak selalu berpikir bahwa dirinya hanya dieksploitasi, hanya dimanfaatkan, hanya dikuras tenaganya untuk keuntungan tuannya saja. Begitupun dengan si tuan yang selalu berpikir bahwa hambanya ini hanya menginginkan gaji yang besar, tetapi pekerjaannya bermalas-malasan. Di zaman Rasul Paulus, seorang hamba atau budak itu adalah pekerjaan yang paling hina. Karena seorang tuan akan membeli dan membayar seorang hamba, sehingga hamba atau budak harus mematuhi peraturan, harus memenuhi keinginan dari tuannya. Dan seorang hamba tidak boleh memberontak kepada tuannya, tetapi harus mengerjakan pekerjaannya dengan setia, karena Tuhan mereka bukanlah hanya majikannya saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Kristus, kita diberikan mandat oleh Allah, tugas yang harus kita lakukan sebagai hamba, yakni tulus hati dan berbuat dengan segenap hati. Dapat kita lihat pada ayat 22 hingga 23. Artinya, kita tidak lagi memakai prinsip ABS, asal Bapak senang. Melainkan kita harus bekerja dengan tulus, dengan segenap hati, tanpa ada kepura-puraan. Coba kita bayangkan, jika saja kita bekerja pada seorang presiden, pasti otomatis kita mengerjakan pekerjaan kita dengan capaian yang terbaik. Karena kita sadari bahwa kita sedang bekerja pada orang yang dihormati. Saudara yang terkasih, sebagai hamba Kristus, orang Kristen, ada hal yang akan kita capai dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, yaitu seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 24, upah sesuai dengan perbuatannya. Ingat bahwa Tuhan bukan untuk menghukum, tetapi Tuhan untuk mengadili, memberi keadilan. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Selamat beraktivitas. Be the best of the better.